Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi muradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Jamaah salat Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terlimpahkan kepada kita sekalian. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang ada, sekaligus kita mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapnya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap jiwa yang hidup akan menjumpai suatu kematian, suatu kemestian yang pasti akan datang. Namun pertanyaan yang perlu kita sampaikan adalah, apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya? Karena pada usia apapun, berapapun, kematian itu pantas. Baik itu usia belasan tahun, usia puluhan tahun, bahkan usia ratusan tahun. Ini memang langka untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi usianya di atas 60, maka bila kita sudah mencapai usia-usia yang kepala 6, menjadi suatu warning, sebagai suatu peringatan bagi kita untuk mencari bekal. Kita rindu untuk menghadiri majelis-majelis yang Allah berikan kepada kita melalui pengajian-pengajian, melalui kajian-kajian, melalui kesempatan untuk beramal soleh yang terbentang luas di sekitar kita, di depan kita, di belakang kita. Dan segala aktivitas kebaikan tersedia bagi kita. Namun di sisi yang lain, kita juga disediakan ada godaan, ada rayuan yang itu akan merongrong kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Godaan dan rayuan itu sudah ditakdirkan menjadi titah syaitan untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia sesuai dengan level keimanan dan ketakwaannya. Sehingga tidak ada jengkal waktu bagi kita untuk melepaskan diri dari keimanan kita. Maka keimanan harus kita perkokoh, kita perdalam di dalam jiwa dan diri kita, agar kita sedikit pun tidak tergoyah. Karena memang tantangan, hambatan, godaan itu silih berganti merayu kita untuk menggelincirkan kita agar kita terjatuh dari keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan berbagai media massa dan media sosial yang memberitakan berbagai aneka kejahatan yang silih berganti, seakan-akan tidak ada berita kebaikan sedikit pun yang kita peroleh. Yang ada adalah berita kejelekan,
berita kejahatan, si A ketangkap, si A melakukan perbuatan ini. Itu semuanya menjadi satu pelajaran berharga bagi kita untuk bisa menengok kepada diri kita, untuk mengintrospeksi diri tentang amal-amal yang pernah kita perbuat, tentang perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Dan semuanya bagi Allah adalah sesuatu yang mudah untuk merekod, untuk menjumlah, untuk menghitung semua amal-amal yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini adalah untuk berusaha, untuk berikhtiar, untuk beramal. Sedangkan kehidupan kelak di akhirat adalah kehidupan pertanggungjawaban terhadap amal perbuatan yang kita lakukan. Karena setiap orang pasti telah melakukan suatu perbuatan yang negatif ataupun yang maksiat. Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk khata' wan nisyan, punya kesalahan dan tumpat lupa, sedikit-sedikit lupa, banyak lupanya yang dilakukan. Maka kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk fadkurullaha katsira, menyebutkan asma-asma Allah sebanyak-banyaknya. Artinya kuantitas dan kualitas ini sebanding dan seiring. Ketika kita jarang untuk menyebutkan asma Allah, bisa jadi pikiran kita blank. Bisa jadi hati kita tidak terpaut kepada Allah. Ketika hati kita tidak terpaut kepada Allah, peluang kita untuk berbuat jahat, peluang kita berbuat destruktif yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain pasti akan datang. Maka kita senantiasa ingat Allah. Adapun kalau ada orang yang ingat Allah kok tetap melakukan suatu perbuatan nista, melakukan suatu kemaksiatan, tentu mengingat Allah kualitasnya tidak sebanding dengan kuantitasnya. Mestinya adalah kualitas bagi kita senantiasa on air dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terputus sinyal kita kepada Allah. Kalau kita terputus sinyal kita dari Allah, pasti mudah sekali setan menggelincirkan kepada kita sekalian. Maka Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan, jaddidu imanakum, perbaharuilah terus keimananmu kepada Allah. Karena dengan memperbarui keimanan, kita akan senantiasa terjaga dalam kondisi yang stabil, pada kondisi yang istiqomah, pada kondisi yang selalu taqarrub ilallah, di mana saja dan bersama siapa saja. Karena kejahatan tidak mengenal kapan dan di mana. Peluang untuk melakukan kejahatan juga tidak dibatasi, baik itu di masjid, tempat ibadah, maupun di luar tempat ibadah. Tempat ibadah pun masih ada yang berani untuk melakukan suatu kejahatan, apalagi orang yang berada di jauh dari ring tempat ibadah. Maka sebenarnya ini adalah akarnya pada bagaimana keterpautan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerja kita senantiasa berzikir mengingat Allah. Sekalipun kita telah mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi hati kita tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan meminimalisir untuk perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. I'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, kebesaran Allah,
baik yang sifatnya qauliyah, yaitu firman Allah yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah, maupun ayat Allah yang terbentang di semesta alam, bahkan ada pada diri kita masing-masing. Itu mereka tidak tersembunyi dari kami. Artinya Allah tetap memantau keberadaan dan kondisi yang mereka lakukan. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Mereka yang mengingkari Allah, ayat-ayat Allah, kelak mereka akan dilemparkan ke neraka. Dan mereka yang aman dari azab ataupun siksa Allah pada hari kiamat, tentu perbuatan apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi baik dan buruk bagi Allah bukan sesuatu yang sulit untuk melihatnya. Sekalipun akal pikiran manusia dikerahkan untuk menyembunyikan kebusukan-kebusukan diri kita, Allah akan tetap melihat. Kita bisa lihat fenomena kejahatan yang dilakukan tokoh-tokoh besar di bangsa ini. Mereka masih dicari oleh aparat penegak hukum. Mereka tetap menyembunyikan. Pada waktunya mereka akan lelah dengan kebohongan yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya akan terungkap. Bila tidak terungkap pun, maka hukum ilahi yang akan berlaku dan berjalan. Inilah Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun khabir bima ta'malun. Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan secara teliti, secara detail. Waktu, kapan, tempat, dengan siapa saja kita melakukan kejahatan tercatat. Demikian juga kebaikan yang kita lakukan, sedikit besar bersama siapa saja, Allah juga akan menyatatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom pun, Allah memberikan balasan kebaikan itu kepada yang melakukan. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kejahatan sekecil biji sawi, Allah akan memberikan balasan setimpal dengan amal perbuatannya. Maka kesimpulannya adalah, marilah kita pilih perbuatan-perbuatan yang strategis, yang bisa memberikan nilai dan bekal kehidupan akhirat. Jangan kita menyusahkan diri dengan berbuat jahat, karena itu akan kembali kepada diri kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi muratil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbihum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita renungkan sisa kehidupan yang kita miliki dan kita isi sisa kehidupan ini dengan amal yang terbaik bagi kita. Kemudian dosa-dosa yang telah kita lalui pada masa yang lalu, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Semoga pilihan-pilihan kegiatan, aktivitas kehidupan di sisa hidup ini adalah seluruhnya amal soleh, sehingga kelak kita termasuk golongan yang beruntung dan selamat dunia dan akhirat. Marilah kita mohon kepada Allah peluang yang terbaik, amal yang terbaik, dan senantiasa diberikan hidayah, inspirasi takwa untuk melakukan kegiatan di sisa kehidupan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga mereka kembali sehat dan bisa beraktivitas sedia kala. Yang tertimpa musibah, semoga musibahnya segera sirna
dan kembali bangkit untuk menyongsong optimisme masa depan yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafan wa ma yukafi nazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ahrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fid jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.